Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wilasno itu Laskar Nusantara. Ini dulu sama Gus Fakih, sama Imat, sama Bagus Moki ya. Kita bersepakat sudah ada Laskar Sabila, sudah ada Laskar Pancawali 9, kemudian laskar-laskar yang lainnya. Nah, bagian kita itu Lasno itu adalah yang belum tertampung di laskar-laskar itu. Nah, waktu itu kalau nggak Gus Fakih itu Bagus Moki ya mengatakan kita bikin Laskar Nusantara. Dan itu memang apa? Saya sendiri merasa yang seperti itu yang gue banget. Jadi saya kan nggak pernah beda-bedain agama, meskipun di sini orang pada menghafal Quran, baca kitab, dan harus saya ulang loh di sini itu yang menghafal Quran itu sudah 2 yang juara internasional itu harus diulang-ulang. Mama bini Matirot 3 hadisan itu harus gaya. Jadi sudah ada pondok kecil kayak gini kan masih yang juara internasional hafalan Quran sudah 2. 1 30 juz, 1 15 juz. Dan itu yang ngajari cuma anak saya. Belum saya, kalau saya malah bikin Lasno itu. Dan apakah Lasno itu apakah hanya sekedar kumpulan grup WA dan ya tidak? Terus bagaimana? Ya terserah Allah. Karena rencana saya itu adalah tanpa rencana. Strategi saya adalah tanpa strategi. Terserah Allah nanti apakah menjadi sebuah organisasi yang besar, apakah melebur dengan organisasi yang lainnya. Kita mengingat pada tahun-tahun gerakan kemerdekaan banyak organisasi kan. Pada akhirnya menjadi Indonesia sekarang ini. Nah, begitu juga ada Lasno, ada Laskar Raja Wali 9, ada Sabila dan yang lain. Saya pernah menyampaikan sebelum saya mengunjungi Kiai Matu, teman-teman putra-putri bangsa Nusantara semuanya harus bergerak, semua harus membuat perkumpulan organisasi. Dan terserah Allah nanti bagaimana jadinya. Bisa jadi partai, bisa menjadi sebuah company, bisa menjadi apa saja. Intinya itu apa itu jangan tergesa-gesa, gitu. Karena al-ngijlu minas syaiton, gitu. Tergesa-gesa itu dari setan. Biasanya tergesa-gesa itu dari penyusup biasa. Ya apakah nanti menjadi organisasi yang kita legalkan macam-macam. Saya kan juga belajar dulu, tahu sendiri saya menjadi ikon untuk Laskar NKRI kan. Ketika tergesa-gesa hasilnya seperti itu, kita tidak ingin mengulang kesalahan yang sama. Yang penting itu kita terus-menerus silaturahim, karena dengan silaturahim itu apa saja bisa terjadi. Jangan dikira Indonesia itu dirembuk oleh sekian banyak orang dalam perkumpulan besar. Enggak, awalnya itu kan di rumah Haji Agus Salim, di mana lagi, kumpulan-kumpulan kecil kayak begini. Jadi jangan dikira bahwa kita ngumpul-ngumpul kayak gini, rasa kita semua nggak ada orang yang penting, nggak ada orang besar, nggak ada orang ini, itu nggak ada artinya apa-apa, enggak begitu, enggak. Termasuk institusi-institusi bisnis itu dibentuk dengan obrolan-obrolan kecil, orang-orang yang tidak penting, orang-orang yang zero gitu. Jadi intinya itu gitu. Nyambung juga apa yang disampaikan Mas Widodo tadi mengenai Gus Dur. Gus Dur itu dulu kan juga bukan siapa-siapa, meskipun beliau itu cucu Hadratus Syekh Hasyim As'ari, meskipun beliau itu adalah putra mahkota dari Kiai Wahid Hasyim, tapi juga sebagai manusia ya sama dengan kita. Dan akhirnya menjadi ketua PBNU mulai dari mahasiswa yang nggak pernah berangkat kuliah, kemudian jadi kolumnis di majalah Tempo, kemudian menjadi ketua Dewan Kesenian Jakarta, akhirnya menjadi ketua PBNU dan seterusnya itu, dan menjadi presiden dan lain-lain. Majalah Tempo sendiri tempat Gus Dur sering menulis itu dulu juga hanya digagas oleh Mas Gunawan itu 1-2 orang aja. Pernah menjadi sebuah perusahaan company media yang besar yang paling berpengaruh di Indonesia. Sampai sekarang masih ya. Jadi yang penting itu dengan ngumpul-ngumpul kita ngobrol-ngobrol begini, karena obrolan begini ini kalau dengan niat baik itu menjadi doa yang didengarkan oleh Allah, didengarkan oleh para malaikat, didengarkan para nabi, para rasul, dan yang baik-baik akan diamini dan yang baik-baik akan menjadi kenyataan. Jadi cara Jawa itu ojo nggih mongso. Kata kuncinya itu kan
kalau kita belajar dari Gus Dur yang paling saya garis bawahi itu adalah ketulusan. Beliau kan berpesan nanti di lisan saya nggak usah ditulis mantan ketua PBNU, politisi, mantan presiden, enggak. Di sini beristirahat seorang pejuang kemanusiaan. Nah, gitu. Selama kita itu memperjuangkan kemanusiaan, maka sebenarnya kita ini, kalau istilahnya Kiai Nur Ihya itu adalah tentara-tentara Allah, tentara-tentara kebenaran. Dan itu nggak peduli agamanya apapun, alirannya apapun, madhabnya apapun, mau sholat mau enggak, itu kan urusan pribadi. Allah saja nggak pernah sholat. Gitu ya. Sekarang ayatnya mana Allah sholatnya enggak ada kan? Jadi nih sholat di sana mana munjuli Allah. Ini humor orang biar salafi wahabi pada ngamuk gitu lah. Itu tadi salafi wahabi. Gitu ya. Jadi intinya itu kita berniat baik dan biarkan Allah yang menuntun kita. Biarlah Tuhan Sang Maha Kuasa yang menuntun kita. Selagi kita berbuat baik, apakah kita menjadi sekrup, apakah kita menjadi apapun, itu penting itu bagi semesta kehidupan kita yang mengutip Gus Fakih yang diulang-ulang oleh beliau itu. Yang penting itu kita menyatakan di mana kita berpihak. Kata Gus Dur itu maju tak gentar membela yang benar. Apapun hasilnya, itu penting bagi sejarah kemanusiaan, bagi sejarah semesta alam ini bahkan. Karena kita itu sebutir debu aja enggak kalau konstelasi ya kita bandingkan konstelasi kita dengan konstelasi universe ini, alam semesta ini. Jadi yang penting kita berpihak, dan selama kita berpihak kepada yang benar, berpihak kepada yang lemah, karena semua agama itu adalah berpihak kepada yang lemah. Bahkan 13 tahun ayat-ayat makiyah itu hanya berbicara mengenai percaya kepada adanya Tuhan, hari akhir, kehidupan setelah di dunia, dan berpihak kepada yang lemah. Hanya itu saja. Nah, oleh karena itu, ini yang dibutuhkan oleh bangsa kita di tengah orang semua hampir semua partai lah menjadi pragmatis. Partainya aja pragmatis, apalagi anggota partainya, apalagi politisinya, apalagi negaranya, apalagi yang lain. Nah, kitalah yang harus mengingat wasiat Gus Dur bahwa pemerintah itu penting, tapi rakyat itu lebih penting. Gitu. Nah, kita kan rakyat, kitalah yang berkewajiban menjaga bangsa dan negara. Dengan niat begitu, ya insya Allah, innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Allah itu Tuhan semesta alam ini selalu menolong hambanya selagi hambanya itu senantiasa berusaha menolong sesamanya. Jadi filosofi kita itu begitu, menemani yang lemah, menemani yang dilemahkan, melawan monopoli, melawan dominasi, memperjuangkan kesetaraan sesama umat manusia. Selagi kita begitu, bentuknya organisasi kayak apapun itu nomor 2, bahkan nomor 3, nomor 4. Gus Fakih itu bergerak terus sejak mahasiswa, nggak pernah jelas itu. tapi kan hasilnya itu dinikmati oleh, langsung atau tidak langsung dinikmati oleh bangsa kita, langsung atau tidak langsung dinikmati oleh warga negara, putra putri bangsa Nusantara ini semua. Ini kalau soal pergerakan, Gus Fakih ini paling senior, saya harus akui. Kalau Mbak Hufid kan senior usianya dan senior jumlah istrinya. Kalau Gus Fakih, iya. Gitu. Bahkan yang sepele aja ya Mas. Ketika kita mulai mengenalkan pakaian Jawa, ini saya dapat laporan teman-teman dari Mas Andre, dari Mas Sigit. Toko-toko penjual pakaian Jawa di Jogja ini banyak kehabisan stok. Betul. Iya. Betul. Banyak kehabisan stok. Di Solo, betul. Iya. Susah cari sekarang. Loh iya, ini kan nggak pernah terjadi kan? Iya, penjual daster sekarang nggak laku. Loh itu loh. Nah, ini kan sudah jelas kalau kita memberi saran rezeki. Belum youtuber ya, apalagi tukang-tukang pensat itu ya. Kamu memaki-maki saya, memaki-maki Gus Fakih, memaki-maki Kiai Mat itu ada transferan loh. Jangan dikira gratisan itu. Maka sampean kalau pengen jadi youtuber, kalau pengen dapat transferan, maki-maki Gus Fakih, Kiai Mat, Gus Fakih, nanti dapat transferan dari Jakarta. Jangan khawatir. Perkara janjinya 1.500, keluarnya 300. Jadi ya biasa. Termasuk juga nanti
apa isu tentang diskusi akbar, apa debat akbar, itu dijanjikan 3 juta per orang, nanti keluarnya 300.000 lagi. Lah wong dajal kok dipercaya. Siapa lah orang gitu. Ini kan ada YouTuber Mas Rifki yang perspektifnya itu berbeda gitu. Nanti kan bisa mengembangkan tuh apa yang saya maksudkan itu. Karena lebih tajam dari bin ya beliau itu. Kalau menganalisis itu dikagumi orang-orang bin ini. Analisisnya yang saya ngawur karo apa jenenge konspirasi itu tapi masuk akal semua. Jadi kita jangan bingung lah. Kalau ini kok sekarang lagi musim apa terutama yang lagi laku untuk dibully, untuk diproposalkan tuh Gus Abbas, kemudian Kiai Imad, terus kemudian Gus Pak Lereh. Kalau Gus Paknya udah kemarin, sekarang udah nggak begitu laku gitu. Membuli Gus Paknya itu honornya kecil gitu. Yang lagi besar honornya itu kalau membuli Kiai Imad, Gus Abbas dan Gus Pak Lereh. Sebentar lagi mungkin membuli Mbak Mufid gitu loh. Mbak Mufid payu rambuh gitu. Angel ngedol Mbak Mufid di sana. Soalnya Mbak Mufid itu levelnya makomnya wis setan ratu yang domet ranting gitu. Ini materi Habib Rizieq ini ya hasil. Nah ini humor ya, coba dikira serius. Gitu ya. Jadi anunya seperti itu, dan menyambung Mas Sinta yang baju putih, Mas Budi ya, Mas Budi ya, memang kita itu kan semuanya ternyata tersambung kan, yang bikin kaget kemarin Gus Hakim itu tadi kasih apa nasabnya Mbah Nuriman yang dari ibu saya, dari bapaknya ibu gitu. Kalau lewat Cirebon itu kan lewat Bunyai Sultan Agung, ya kan? Kalau lewat Sultan Agung, kan kata Gus Hakim itu, bisa itu diurutkan dari Sultan Agung. Kalau Sultan Agung itu nanti sampai Sunan Giri sampai Syekh Abdul Qadir Jilani, sampai Al Hasani, ya kemenangan Al Husani kalah mungkin itu nanti ya. Makanya Gus Hakim ingin nyindir itu. Jadi yang dimaksud Sayyidina Ali karo Sayyidina Husain ini kira-kira Gus Hakim ini aku pada mengkhianati Gus Fuad, mana ada ceritanya? Oh ya apa-apa, aku ketemu kok silsilah pemenang kok dari Gus Hakim. Lewat gue, lewat Sultan Agung gue menang di Sayyidina Hasan. Oke siapa? Ini humor ya. Jadi kita semuanya berkali-kali saya sampaikan, bangsa Nusantara, putra putri bangsa Nusantara ini kan, saya bilang 85% membawa darah Rasulullah, meskipun harus dari jalur perempuan. Malah kalau Mas Sugeng Sugiarto, Dr. Sugeng Sugiarto itu secara matematis beliau hitung mengenai migrasi, mengenai peta DNA di seluruh dunia termasuk di Nusantara ini, beliau menyatakan bahwa 93%, ketemunya itu 93% para putra putri bangsa Nusantara itu membawa darah Rasulullah. Gitu. Iya. Nah, yang mungkin yang 1% sing kaum daster kuwi kan orang Goa kuwi kan itu. Kan saya 7% tuh. Sing 1% kuwi. Sing jalur diakui gitu. Nah, kita nggak pernah minta diakui. Diakui ora apa-apa, ora diakui ya ora masalah, usah dulu kita ada di sini. Jadi itu ya yang jawaban yang pertanyaan yang belum bisa apa lagi. Buku. Oh, buku pelajaran. Nah, itu nanti tentu saja itu urusan Mas Rifki yang penulis buku. Nah, nanti siapa tahu dia menjadi Mendikbud apa-apa. Jadi kita bergerak pelan-pelan seperti yang diceritakan Gus Fakih itu loh, ketika Nabi Ibrahim dibakar itu ada semut membawa setetes air itu. Nah, aku senang itu perumpamaan itu. Jadi setetes air itu nggak bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi keberpihakan si semut ini loh yang dicatat oleh Allah, oleh semesta. Kalau Allah mencatat kan berarti semesta ini semua mencatat. Apalagi kalau kita memakai apa jenenge teori fisika kuantum, nanti biar dikembangkan Mas Rifki. Bagaimana sebuah pergerakan, sebuah bunyi, sebuah frekuensi itu bisa mengubah segala macam. Kita teriak-teriak terus, pada akhirnya itu mewujud menjadi doa, dan itu akan diwujudkan oleh Allah melalui semesta alam ini. Jadi jangan merasa ini nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Oh, nggak amat sangat berguna. Minimal pedagang penjual apa jenis pakaian Jawa sekarang kehabisan stok. Adalah Arabisasi yang sejak dulu itu dipesankan, diwasiatkan Gus Dur jangan sampai merajalela. Sekarang kan terbukti, sekarang kembali ke Nusantaraisasi.
Saya juga percaya bahwa pakaian-pakaian tradisional misalnya di Jawa Barat, apa di Makassar, di Kalimantan mungkin akan mengalami ini juga, mengalami lonjakan permintaan juga. Dan jujur aja, saya baru menyadari setelah sekian lama saya itu terhipnotis sihir Dajjal itu. Dan semua orang kan tahu, di sini itu Habib itu saya muliakan melebihi diri saya sendiri, melebihi anak istri saya. Untung waktu itu anak perempuan saya belum tak kasihkan. Yang tak kasihkan memang di keturunan Abloki. Alhamdulillah. Iya. Nah, makanya Gus pakai Kiai Madu mesti awalnya itu nggak percaya kalau saya melawan Habib dan mendukung kebenaran ini. Karena saya itu terkenal sebagai budaknya budak dari para kaum daster itu. Iya, tidak ada yang lebih budak daripada saya itu. Makanya sekarang tidak ada yang lebih sangar daripada saya sebagai penebusan, gitu loh. Terus itu duror kondang ning Jawa yang mergo Gus Watu eret. Ya ta? Iya. Nah, termasuk Gus Harun barang saya iki ya saya iki saya nyebut-nyebut Balawi iki ngopo. Ya Bala. Tokoh-tokoh fiktif bisa disebut ya nek sidai. Padahal yang dibaca Adibai. Ya gitu ya. Jadi nggak ada yang makanya kaget, makanya memang saya itu yang pantas nih paling disengiti Habib ya aku ya pantas karena biar aku yang paling mendewakan sekarang yang paling galak melawan bicara apa bohong saya itu selalu berpihak kepada kebenaran kekeliruan itu harus diakui dan jangan salah ya berkali-kali saya sampaikan kalau ada Habib bikin vlog di up di sosmed menyatakan dirinya bukan keturunan Nabi akan saya hormati akan saya muliakan sebagai putra putri bangsa Nusantara tapi nggak mau ngaku mau halus mau kasar mau sok NKRI mau apapun tak lawan sampai habis. Karena ini berbahaya untuk kebangsaan kita, berbahaya untuk Pancasila, untuk NKRI dan untuk ajaran Islam. Remo nih caranya itu diterus-terus kayak gitu. Jadi mohon semua Habib bikin aja vlog up di sosmed, tautannya kirimkan saya, oh nanti tak kasih hadiah, tak transfer. Lebih banyak daripada transfer orang yang membuli saya, betul? Dengan catatan ngaku di depan publik dia bukan keturunan Nabi sebagai Habib Yaman bukan keturunan Nabi titik itu nggak usah oh tapi itu yang Al Habib itu yang hebat itu yang Al Hafid itu nggak lebih pintar daripada senogor-gornya apa senogor-gornya terus keturunan Nabi nggak bisa begitu dong. Amin Marisi Kimal itu hafal apa jenis Sahih Bukhari hafal Riyadus Shalihin hafal tafsir Jalalain hafal orang mau sekedar bisa baca hafal tapi kan nggak pernah mengklaim itu apalagi orang mati opo ora iso ngaji ora iso apa selawatan mesti kon nyanyi wong Jawa wong sono ono keturunan Nabi ora mungkin bener wae ta karena ya mungkin udah dadi esono wae Ya oke, ini ada yang terlambat, urung kenalan.